Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat bulan puasa, misal ada orang ada orang enggak berpuasa, terus dia bilang gini, ntar saya enggak puasa, ntar bayar fidyah aja, padahal dia orangnya sehat. Nah itu menurut ibu boleh apa enggak begitu? Itu tergantung orangnya ya. Mungkin kalau mampu kali ya. Saya juga belum tahu pengetahuan itu. Nah jadi kalau pada bulan puasa itu, kalau semuanya nih sibuk, ini mungkin karena kerjaannya nggak kuat nih, karena berat. Terus dia udah bayar aja gitu. Terus dianya nggak puasa karena dia pekerjaannya keberatan, nggak kuat gitu. Gimana? Jadi kalau dalam agama Islam itu, kita orang Islam itu wajib berpuasa, kecuali yang ada uzur. Misalnya orang sakit, orang hamil, orang menyusui, orang yang dalam perjalanan itu dia boleh pada bulan Ramadan karena dia berat nggak berpuasa boleh, tapi harus bayar fidyah. Nah, itu. Jadi tapi kalau misalnya orang nggak punya uzur apa-apa itu nggak boleh. Misalnya, gue nggak puasa, gue bayar fidyah aja. Lo emang lu sakit? Kagak. Terus lu kok nggak puasa? Gue malas aja, gue enakan nggak puasa. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi kalau kita nggak berpuasa dengan sengaja tanpa uzur, itu dosa, termasuk dosa besar itu nggak puasa. Gue pernah nggak bulan puasa nggak puasa tanpa uzur? Pengen nggak puasa aja gitu, pengen nggak puasa, pernah nggak? Maksudnya itu kan berarti disengaja. Kalau kita sehat nih, punya duit banyak, terus saya nggak mau puasa nah itu berarti unsurnya disengaja kan. Kecuali kalau semuanya ya itu kalau perjalanan jauh terus atau kita bekerja mungkin karena keadaannya yang tidak memungkinkan, nggak kuat, terus nanti ya udah nanti dibayar gitu, boleh nggak? Kalau ada uzur boleh, tapi kalau nggak ada uzur nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya gue nggak puasa, lu kenapa emang nggak puasa? Soalnya gue ntar nih mau berangkat nih ke luar kota, jadi perjalanan jauh. Nggak apa-apa itu nggak puasa. Tapi kalau misalnya gue males puasa, emang kenapa? Kan lu sehat. Iya emang gue nggak kenapa-napa sih. Terus lu mau perjalanan jauh emang enggak? Terus lu kenapa nggak puasa? Ya gue nggak mau aja, gue aus kalau puasa. Nah itu kalau begitu nggak boleh karena nggak ada uzur. Itu kalau nggak ada uzur nggak boleh. Yang boleh itu kalau misalnya ada uzur. Nah tapi itu nanti harus diganti setelah lebaran, diganti. Jadi diganti puasa. Nah kecuali kalau misalnya nggak kuat mengganti puasa itu, nah itu boleh bayar fidyah. Tuh. Ibu pernah itu bayar fidyah? Ya. Pernah bayar fidyah? Fidyah? Iya, belum ya? Belum. Oh, ibu berarti puasanya nggak pernah batal? Ya, enggak. Ya kalau pernah batal tapi diganti ya? Dulu iya diganti. Nah, kalau diganti nggak bayar fidyah nggak apa-apa kalau diganti. Makanya kita ini tuh makanya untuk belajar Senin Kamis gitu tuh pokoknya kan kita buat ini. Terus niatnya kalau kita Senin Kamis atau mau buat bayar-bayar puasa gitu yang lalu, yang dulu-dulu mungkin itu tanpa kita kita kan dulu juga nggak tahu gitu kan kalau dulu. Nah sekarang paling puasa diambil Senin Kamis itu ya biar untuk ngurang-ngurangin dosa ya. Oh maksudnya waktu Ramadan ibu ada yang puasa belum dijalanin? Maksudnya dulu lah, maksudnya ini kan kalau sebelum menikah gitu kan dulu kan masih kalau udah balik kan kayak umur 12-13 gitu ya nggak puasa. Itu kan kadang-kadang suka bolong-bolong namanya karena lingkungannya suka nggak pada puasa kan, jadi
terus nggak pernah ngikutin pengajian, jadi kan nggak tahu itu ininya puasa apa enggak gitu. Maksudnya cuman waktunya puasa gitu tuh kadang-kadang bolong-bolong gitu maksudnya dulunya. Kalau sekarang, kalau udah sekarang sih udah tahu, jadinya yang tetap dilaksanakan karena itu kan wajib kalau udah bulan Ramadan waktunya puasa puasa. Kalau dulu karena lingkungannya suka bolong-bolong juga gitu, karena ngikutin orang tua yang kadang-kadang suka, karena oh nggak kuat ya minum karena kerja di sawah gitu tuh kan kadang-kadang panas, jadinya nggak puasa. Nah kalau nggak puasa, jadi nggak puasa Ramadan nih, terus nggak kuat bayar pas, jadi kalau misalnya bulan Ramadan nggak puasa dengan ada uzur, terus nggak kuat bayar, pas pas habis lebaran kan harus bayar puasa tuh kalau Ramadannya ada yang bolong-bolong. Nah tapi kalau pas habis lebarannya tuh kita nggak kuat puasa juga, ya bayar fidyah itu. Tapi kalau kita bayar nih, pas habis lebaran kita bayar puasanya, ya nggak usah bayar fidyah itu mah itu. Nah sekarang kalau ibu tadi kan nggak suka puasa bolong-bolong, Iya kalau terus dulu namanya juga terus udah dibayar. Kalau udah nggak dibayar, bayar dulu. Dan sekarang aja, jadi karena udah tahu kalau kita puasa kalau bulan Ramadan itu kan wajib, jadinya kalau itu ya puasa gitu. Tapi cuman pokoknya yang penting puasa aja. nah Itu ibu pernah nggak pas lagi puasa Ramadan nyicipin makanan, itu masih kecil. Ayah dulu. Jadi kalau namanya nyicipin ini ya, wah nggak ada orang nih, minum dah haus karena habis main nih minum. Dulu begitu. Namanya kalau saya belum tahu. diminum beneran? Hah? Kalau diminum beneran nggak boleh. Lah ya iya, makanya dulu Kalau itu makanya bolong-bolong begitu. kalau misalnya nih nyicipin makanan nih, dicicipin doang nggak apa-apa, dicicipin asal nggak ditelen. Kalau ditelen nggak boleh, batal. Oh, kalau tukang masak-masak, nah nyicipin, tapi Iya, kan cuma sedikit, karena itu namanya nyicipin. iya. Tapi kalau Tapi kita kalau dulu ditelen masih nggak kecil, ya orang nggak ada orang karena kita kan ini oh haus ah, ya udah minum aja gitu. Jadi padahal kan walaupun kita sendiri tetap ada yang lihat kan, ada yang lihat. Ya, tapi kan kalau dulu nggak tahu ya, itu bolong-bolong gitu. Nah, terus kalau bulan puasa tuh biasanya ada terawih. Kalau Bu pernah terawih? Pernah, Oh, tapi jarang ya? jarang. Oh, jadi sampai sekarang jarang terawih. Iya. Kenapa? Ya kadang pulangnya suka malam-malam. Oh, terawihnya di rumah. Kadang-kadang udah sampai rumah ngantuk gitu. Oh, terawihnya di toko. Ya kadang ya itu di toko pulangnya malam-malam. Terawih itu sebenarnya nggak wajib di masjid. Terawih di rumah nggak apa-apa. Di rumah. Jadi terawih itu sebenarnya ibadah itu sunnah. Ibadah itu sholat terawih itu sebenarnya sunnah. Nah, terawih itu termasuk sholat yang banyak dikerjain orang itu. Masjid tuh rame kan, dia tuh selain Idul Fitri sama Idul Adha tuh yang banyak orang sholat tuh terawih, Bu. Jadi kalau di masjid tuh biasanya kalau misalnya awal-awal Ramadan tuh masjid penuh. Kenapa kok penuh? Karena dari orang tua, anak muda sampai anak kecil datang itu ke masjid terawih. Nah, cuman kadang-kadang orang tuh sholat tuh suka salah. Sholat tuh kan kalau apa tuh? Kalau takbiratul ihram, habis takbiratul ihram kan dia tuh tangan di depan sini ya, Bu ya. Nah, dia tuh kadang-kadang ada yang dimiringin tuh, entah itu miring ke kanan atau miring ke kiri ya. Nah, itu sebenarnya nggak bener itu. Jadi harusnya itu ya lurus ke depan. Jadi jangan dimiringin ke kiri atau ke kanan, itu jangan.
Nah, kenapa kok ada orang yang suka dimiringin ke kiri atau ke kanan? Katanya, ini miring ke kiri nih malu nih soalnya tulang rusuknya bengkok apa-apa gitu. Atau, ini miring ke kanan nih dulu ada yang sahabat Nabi luka perang. Jadi dia nutupin lukanya. Katanya alasannya begitu. Nah itu kita itu nggak boleh begitu. Jadi kalau misalnya sahabat Nabi dulu luka, kita merasa simpati sama dia, ya doain. Tapi jangan malah merubah-rubah sholat itu. Gak boleh sholat dirubah-rubah. Atau misalnya kalau gue malu nih banyak dosa, gue ke kiri aja, gue nih tangan gue malu banyak dosa. Nah kalau banyak dosa itu bertaubat, beribadah, bukan malah sholat dirubah jadi salah. Nah itu, jadi jangan malah yang enggak aja malah sholat dirubah-rubah, kan jadi nggak bener itu. Nah ada emang ulama yang berpendapat bahwa itu kan cuman sunnah aja mah nggak apa-apa, sunnah bukan hal yang wajib, katanya begitu. Jadi begini Bu, meskipun sunnah itu kita itu nggak boleh main-main gitu, nggak boleh tentang sunnah kita anggap remeh gitu, nggak boleh gitu. Karena apa? Jadi kalau misalnya kita itu sholat ya, kan habis takbiratul ihram kan kita kan baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah kan kita baca surat. Misalnya kita baca surat Anas atau surat apalah gitu yang hukumnya tuh sunnah. Nah kalau kita tuh baca surat itu kita anggap karena dia tuh sunnah terus kita anggap main-main, itu bisa membatalkan sholat. Contohnya misalnya begini, baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas, terus bilang gini, begadang, jangan begadang gitu. Ditanya sama temennya, lu kok sholat begitu lu? Lagi baca surat kok lu malah begadang? Ya kan baca surat sunnah ini. Sunnah kan dibaca boleh kagak dibaca boleh. Masih bagus ini suratnya gue baca. Nah nggak boleh itu begitu, itu membatalkan sholat. Jadi meskipun sunnah itu kalau emang kita nggak mau melakukan, jangan dilakukan. Tapi kalau kita mau melakukan, jangan main-main. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan, ya lakukan dengan benar gitu. Jangan mentang-mentang sunnah dilakukan dengan salah gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah Ibu pernah nggak sholat begitu Bu? Tangan jadi agak ke kanan atau ke kiri, sengaja ke kanan atau ke kiri gitu, pernah gitu nggak? Enggak pernah. Cuma pernah denger doang, tapi kita nggak tahu. Belum pernah lihat orang itu, cuma denger saja ada yang pakai tangannya di samping lah gitu. Itu cuma denger doang, ada yang bilang doang gitu. Nah terus ada juga Bu, orang tuh sholat tuh ininya ngengkang nih. Ya, ngengkang. Ada itu, jadi dia merapat ya. Jadi kalau kita berjamaah nih, kakinya maksudnya enggak lebar-lebar banget, yang penting kita bergandengan gitu, bergandengan sama sampingnya, yang kiri samping sono gitu, bergandengan ibaratnya gitu. Jadi dia itu mikirnya supaya nempel Bu kakinya Bu. Tapi nggak lebar-lebar juga, maksudnya kita emang kita bergandengan gitu, ibaratnya ibadahnya kita bergandengan gitu maksudnya. Nah itu salah Bu. Jadi dulu sahabat Nabi ditanya, bagaimana sih sholat pada zaman Nabi? Pada zaman Nabi itu kami sholat tuh secara rapat, yaitu bahu ini menyentuh dengan bahu sebelahnya, terus tumit menyentuh dengan tumit orang yang di sebelahnya. Nah jadi kita dalam sholat itu dianjurkan supaya rapat, supaya merapatnya itu salah pengertian dengan orang itu dengan pemahaman yang berbeda-beda. Padahal merapat itu
Ya kalau kita berkumpul itu sama aja kita merapat gitu. Tapi pemahamannya salah. Merapat itu bukan kita nempel-nempel, sholatnya nempel gitu. Menurut saya sih gitu. Yang penting kita sholat, maksudnya berkumpul gitu, merapat. Bukannya kita merapat harus nempel-nempel gitu. Sholatnya sih menurut saya begitu. Jadi begini Bu, jadi kita tuh dianjurkan untuk mengirit tempat. Seperti kayak kita juga berwudu dianjurkan untuk mengirit air. Nah begitu juga sholat kita dianjurkan untuk mengirit tempat sehingga rapat. Nah kalau kita itu mengengkang begini malah jadi renggang. Kenapa? Karena orang nggak bisa rapat, ini bahu ini nggak bisa nempel sama sebelah. Jadi semestinya tuh bahu sama kaki ini sejajar. Jadi nggak ngengkang begini. Kalau ngengkang ini kan nggak sejajar sehingga makan tempat. Jadi orang yang sebelahnya juga jadi renggang, nggak bisa rapat. Nah itu salahnya orang yang kakinya sholatnya ngengkang. Ya berarti beda pemahaman. Nah ya makanya kita harus ikutin dalil dari Nabi. Dalil dari Nabi itu begitu. Jadi dia tuh bahu tuh rapat sama yang sebelah, tumit juga rapat dengan sebelah. Jadi sejajar, nggak ngengkang. Sedangkan kita sholat disuruh lurus. Nah kalau kita ngengkang begitu, bahu malah nggak sesuai sama zaman Nabi. Jadi bahu nggak nempel. Nah itu. Jadi rapatnya itu untuk mengirit tempat, bukan berarti ngengkang, yang penting nempel, kalau nggak nempel nggak afdol. Nah itu bukan begitu, bukan yang penting nempel, yang penting irit tempat, itu maksudnya begitu Bu. Ada yang mau ditambahin nggak? Udah. Ada begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.